Kalau kita ngomongin pemimpin-pemimpin hebat dalam sejarah, ada satu nama yang, benar-benar beda dari yang lain. Sosok yang kekuasaannya itu melampaui apa yang bisa kita bayangin. Membangun sebuah kerajaan yang, tak tertandingi. Kita lagi ngomongin kisahnya Nabi Sulaiman. Coba deh bayangin, ada seorang raja yang kalau dia ngasih perintah, itu bukan cuma manusia yang nurut. Angin, jin, bahkan hewan-hewan pun tunduk sama dia. Kedengarannya kayak dongeng ya, tapi ini bukan dongeng. Ini kisah nyata yang penuh hikmah dan kita akan bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, pangeran yang bijaksana. Jauh sebelum jadi raja besar, Sulaiman itu udah kelihatan bibit unggulnya. Dia mewarisi kebijaksanaan yang luar biasa dari ayahnya Nabi Daud. Dan ini bukan pinter biasa loh, ini levelnya udah beda. Nah, ini salah satu cerita kebijaksanaannya yang paling terkenal. Jadi ada dua perempuan, dua-duanya ngaku sebagai ibu dari satu bayi. Pusing kan? Tapi Sulaiman punya ide yang gila sekaligus brilian. Dia bilang, yaudah daripada rebutan, bayinya kita belah dua aja. Jelas, ini cuma gertakan. Dan disitulah kebenarannya muncul. Ibu yang asli langsung histeris. Dia bilang, jangan, kasih aja bayi ini ke dia, yang penting anak saya selamat. Nah, dari cinta tanpa syarat itulah Sulaiman tahu siapa ibu yang sebenarnya. Keren banget kan? Dia membuktikan kalau kebenaran itu kadang muncul dari hati, bukan cuma dari mulut. Lihat ya perbandingan ini. Ada kasus lain, kambing seseorang rusak kebun anggur. Ayahnya, Nabi Daud, memutuskan, ya udah si pemilik kambing harus kasih semua kambingnya sebagai ganti rugi. Adil? Mungkin. Tapi Sulaiman punya solusi yang lebih jenius. Dia bilang, gini aja, si pemilik kambing urus kebun anggurnya sampai subur lagi. Nah, selama proses itu, pemilik kebun boleh ambil manfaat dari kambingnya, susunya, bulunya. Lihat bedanya, keputusan Nabi Daud itu satu menang satu kalah. Tapi solusi Sulaiman, dua-duanya pulih. Keadilannya itu buat memperbaiki keadaan, bukan sekedar menghukum. Win-win solution banget. Oke, dari pangeran bijaksana, sekarang kita masuk ke babak kehidupannya yang paling spektakuler. Gimana sih kerajaan yang legendaris itu bisa terbentuk? Semuanya berawal dari satu doa. Sebuah doa yang sangat spesifik dan berani. Dia minta kepada Tuhan sebuah kerajaan yang belum pernah dan gak akan pernah dimiliki oleh siapapun setelah dia. Dan doanya dikabulkan. Dan apa jawaban dari doa itu? Wah, ini dia karunianya. Pertama, dia bisa mengendalikan angin. Angin jadi jet pribadinya. Bisa bawa dia kemana aja dalam sekejap. Kedua, dia punya kekuasaan atas bangsa jin. Makhluk-makhluk gaib yang super kuat ini jadi tenaga kerjanya buat proyek-proyek raksasa. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin takjub. Dia bisa ngerti bahasa semua makhluk. Burung, semut, semua bisa diajak ngobrol. Bayangin, bisa komunikasi sama dunia yang biasanya tersembunyi dari kita. Tapi yang namanya juga manusia, punya kekuasaan segitu besar, pasti ada ujiannya. Nabi Sulaiman ini punya hobi. Dia cinta banget sama kuda-kudanya yang gagah dan kencang. Nah, suatu sore, saking asiknya dia ngeliatin kuda-kudanya, dia kelewatan waktu sholat. Lupa, momen kecil ini, momen kelalaian ini, ternyata jadi titik balik yang sangat besar buat dia. Pas sadar kalau hobinya udah bikin dia lalai, apa yang dia lakuin? Dia ngambil keputusan yang super drastis. Semua kuda kesayangannya itu, yang jumlahnya ribuan, dia korbankan. Gila kan? Tapi ini bukan karena dia benci kudanya. Justru sebaliknya, ini bukti. Bukti kalau cintanya kepada Tuhan itu jauh, jauh lebih besar dari kesenangan duniawi manapun, bahkan yang paling dia suka sekalipun. Dan disinilah pelajaran yang luar biasa. Ada prinsip yang bilang, kalau kamu ninggalin sesuatu karena Allah, pasti bakal diganti dengan yang jauh lebih baik. Dan itu beneran terjadi. Sebagai ganti kuda-kudanya, Allah kasih apa? Kendali penuh atas angin. Sebuah kendaraan yang ribuan kali lebih cepat dan lebih hebat dari kuda manapun. Ini bukti nyata kalau pengorbanan di jalan Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Kekuasaannya yang besar nggak bikin dia sombong. Justru sebaliknya. Ada satu momen luar biasa, waktu dia lagi pimpin pasukan yang super besar, isinya manusia, jin, sama burung, tiba-tiba dia suruh semuanya berhenti. Stop! Kenapa? Cuma karena dia dengar suara seekor semut. Seekor semut yang lagi khawatir kalau rombongannya bakal keinjak. Bayangin, seorang raja besar menghentikan seluruh pasukannya demi makhluk terkecil. Nah, ini yang dia dengar. Ucapan dari si Ratu Semut, Jirsan, yang lagi ngasih peringatan ke rakyatnya. Dengar itu, Nabi Sulaiman bukannya marah atau merasa terganggu. Dia malah tersenyum. Dia bersyukur banget sama Tuhan udah dikasih kemampuan ini. Kemampuan untuk mendengar, memahami, dan berbelas kasih bahkan kepada makhluk yang paling kecil sekalipun. Sekarang kita masuk ke kisah yang mungkin paling sering kita dengar, pertemuannya dengan Ratu Saba atau Ratu Balkis.
Dan ini, catat ya, bukan sekedar kunjungan kenegaraan biasa. Ini tuh kayak adu kecerdasan, pameran kekuasaan, dan yang paling penting, sebuah ujian keimanan. Jadi ceritanya gimana? Semuanya dimulai dari seekor burung hut-hut. Burung ini sempat bolos dari barisan, pas balik dia bawa laporan intelijen yang super penting. Dia nemuin sebuah kerajaan yang kaya raya di negeri Saba, dipimpin oleh seorang ratu yang hebat. Tapi ada satu masalah besar, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Tuhan. Singkat cerita, setelah saling kirim surat, Ratu Balkis memutuskan untuk datang menemui Sulaiman. Nah, sebelum Ratu dan rombongannya tiba, Sulaiman mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa, bukti kebesaran Tuhannya. Dia ngasih tantangan ke kabinetnya yang isinya manusia, jin, dan lainnya. Siapa di antara kalian yang bisa pindahin singgasana Ratu Balkis ke istana ini sebelum dia sampai? Langsung ada dua kandidat yang maju. Yang pertama, Ifrit dari bangsa jin. Dia bilang, "Gampang, aku bisa bawa ke sini sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Cepat kan? Tapi yang kedua, seseorang yang punya ilmu dari kitab, ngasih penawaran yang lebih gila lagi. Dia bilang, "Aku bisa bawa ke sini dalam sekejap mata." Dan bener aja, plop, singgasana Ratu Balkis langsung muncul di depan Sulaiman. Ini nunjukin apa? Kekuatan ilmu yang didasari iman itu bisa melampaui kekuatan fisik sehebat apapun, bahkan kekuatan jin sekalipun. Bisa bayangin dong gimana kagetnya Ratu Balkis pas sampai dan lihat singgasananya udah nangkring di istana Sulaiman. Tapi kejutannya nggak berhenti di situ. Sulaiman kemudian ngajak dia masuk ke sebuah istana yang lantainya terbuat dari kaca yang super bening. Saking beningnya, kelihatan persis kayak air. Spontan, Ratu Balkis langsung mengangkat gaunnya, takut basah. Dan di momen itulah dia sadar. Selama ini dia tertipu oleh ilusi lantai kaca, sama persis seperti dia dan kaumnya tertipu oleh ilusi matahari yang mereka kira Tuhan. Di hadapan bukti kekuasaan dan kebijaksanaan yang nyata ini, yang jelas-jelas datangnya dari Tuhan yang Maha Esa, Ratu Balkis pun akhirnya menyerah dan menyatakan keimanannya. Nah, selain mengurus kerajaan dan diplomasi, Nabi Sulaiman punya satu mega project lagi. Sebuah misi yang sangat mulia, menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis, rumah suci di Yerusalem. Ini adalah proyek warisan dari ayahnya, Nabi Daud. Dan untuk membangun rumah Tuhan ini, tenaga kerjanya, ini kayak di Avengers versi kuno. Ada manusia, para pengrajin dan arsitek terbaik. Ada bangsa jin yang jadi alat berat gaib, ngangkat pilar-pilar raksasa yang mustahil diangkat manusia. Bahkan burung-burung pun ikut andil. Mereka jadi tim survei, terbang kemana-mana buat nyari bahan-bahan langka, bahkan sampai nemuin tambang permata. Semua makhluk bersatu buat satu tujuan. Jadi, tujuannya itu lebih dari sekedar membangun gedung megah. Dia ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai ayahnya, menciptakan sebuah pusat spiritual bagi seluruh dunia. Tempat di mana semua manusia bisa datang dan terhubung dengan Tuhan. Ini adalah simbol persatuan yang luar biasa. Semuanya di bawah naungan Tuhan yang satu. Kita sampai di bagian terakhir dari kisah ini. Sebuah pelajaran yang mungkin paling penting dari semuanya. Karena sehebat apapun hidup seseorang, pasti ada akhirnya. Dan justru dari cara wafatnya Nabi Sulaiman, kita dapat pelajaran yang sangat mendalam tentang apa itu kekuasaan, pengetahuan, dan kematian. Cara wafatnya itu sangat sederhana dan penuh ironi. Suatu hari, waktu dia lagi berdiri mengawasi para jin yang bekerja membangun istana, dia wafat. Posisinya tetap berdiri sambil bersandar pada tongkatnya. Nah, para jin ini saking takut dan hormatnya sama Sulaiman, mereka nggak ada yang berani dekat-dekat. Mereka nggak sadar kalau raja mereka itu udah nggak ada. Jadi mereka terus aja kerja rodi, sementara sang raja udah lama tiada. Ini berlangsung entah berapa lama, mungkin berbulan-bulan, bahkan ada yang bilang sampai setahun. Para jin yang perkasa, yang merasa bisa melakukan hal-hal mustahil, ternyata nggak tahu apa-apa. Jadi pertanyaannya, apa dong yang akhirnya ngebongkar rahasia ini? Jawabannya bukan makhluk hebat, bukan badai, bukan gempa. Jawabannya adalah seekor rayap. Ya, cuma seekor rayap kecil yang pelan-pelan, hari demi hari, makanin tongkat kayu yang jadi sandaran Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya tongkat itu keropos, patah, dan jasad beliau pun jatuh. Baru di saat itulah para jin sadar. Pelajaran pamungkasnya jelas banget. Makhluk sekuat jin pun nggak tahu hal goib. Pengetahuan tentang yang goib itu mutlak hanya milik Allah. Sebuah akhir yang sangat sederhana dan rendah hati untuk seorang raja yang paling agung dalam sejarah.